Ide isian toples lebaran yang pastinya ini anak-anak tuh pada suka banget teman-teman. Penampilannya yang menarik. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah ready ya. Ada 2 gelas gula pasir, ini aku menggunakan takaran gelas blimbing. Kemudian Nutrijel rasa leci, bisa diganti rasa yang lain. Agar-agar tanpa warna 2 bungkus. Pewarna makanan sesuai selera, air 400 ml. Lanjut siapkan pan ataupun panci ya teman-teman. Masukkan Nutrijel, agar-agar dan juga airnya. Untuk gula dan agar-agarnya ini 1:1 ya teman-teman. Jika menggunakan 3 bungkus berarti gula pasirnya 3 gelas blimbing ya. Gitu juga dengan airnya ya teman-teman. Jika menggunakan 3 bungkus agar-agar, 3 gelas gula pasir, airnya juga harus 3 gelas blimbing. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur baru masukkan airnya ya. Aduk-aduk sebentar, kalau sudah tercampur baru nyalakan api kompornya dan kita masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, kemudian masukkan fruit acidnya ya, biar ada perasannya gitu teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini udah tercampur merata seperti ini. Kemudian aku mau bagi menjadi 5 warna nantinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bagi menjadi 2 aja atau 3 aja atau 1 warna, pokoknya disesuaikan selera aja ya. Kita bagi sama rata ya. Kalau sudah terbagi baru masukkan pewarnanya. Ini pewarna pertama aku menggunakan warna oranye, kedua aku menggunakan warna kuning, ketiga warna merah, keempat warna ungu, dan yang kelima warna hijau. Ini warnanya disesuaikan selera aja ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita siapkan cetakan buah-buahannya. Sebenarnya ini enggak dicetak seperti ini, langsung dicetakkan tadi. Agar-agar tadi bisa ya teman-teman, langsung disetkan. Tapi karena biar penampilannya itu berwarna-warni ya, ini aku punya cetakan buah. Yang pertama ini buah jeruk, kedua ini buah stroberi ya. Kalau teman-teman punya cetakan yang lain bisa juga digunakan ya, enggak harus sama seperti yang aku punya ya. Yang ketiga ini warna ungu, buah anggur ya teman-teman. Kemudian ini ada warna kuning untuk tonnya. Kita masukkan aja semua ya teman-teman. Kemudian ini juga ada warna hijau, biar lebih cantik seperti ini ya teman-teman, warna-warni. Dan anak-anak itu pasti lebih suka yang warna-warni seperti ini ya. Ini kita biarkan hingga set ya, atau mengeras. Kalau sudah set atau mengeras bisa dikeluarkan dari cetakannya dan lakukan hingga selesai. Oke, jadi aku ngeringannya itu hampir 2 hari ya, bisa kering seperti ini. Nah, ini setelah kering ya teman-teman, penampilannya seperti ini ya. Ini tuh manisnya pas, kayak lembut kayak jelly. Pokoknya ini tuh kesukaan bocil-bocil. Kalau oke teman-teman, langkah pertama siapkan pepaya muda ya. Kita belah dulu menjadi 2 pepayanya.
Langkah selanjutnya buang isiannya dan kemudian kita potong-potong memanjang. Oke, setelah dipotong-potong memanjang seperti ini, kemudian kita kupas kulitnya dulu ya teman-teman. Ini aku cuma menggunakan setengah dari satu buah pisang, maaf, buah pepaya ya teman-teman. Kemudian aku potong lagi menjadi dua seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya siapkan wadah bersih dan juga parutan keju ya teman-teman. Kita parut dulu semua pepayanya. Oke, ini setelah diparut semuanya ya teman-teman, kemudian siapkan serbet. Ini aku menggunakan serbet, kalau teman-teman menggunakan kain yang lain nggak apa-apa ya, disesuaikan kepunyaan masing-masing. Yang penting kainnya bisa untuk memeras pepayanya ya. Kita buang semua dulu kadar airnya ya teman-teman, biar nantinya itu prosesnya lebih cepat ya. Nah, ini kita buang airnya, kemudian kita keluarkan pepayanya ya, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Ini beratnya 200 gram setelah dibuang airnya. Selanjutnya siapkan panci ataupun teflon, pokoknya untuk memasak ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua pepaya yang sudah dibuang airnya ya. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Ini gula pasirnya menyesuaikan adonan pepaya yang sudah dibuang airnya ya teman-teman. Kalau pepayanya 200 gram, gulanya 200 gram. Kalau pepayanya 100 gram, gulanya juga 100 gram ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata. Atau bisa juga mengaduknya di atas kompor sambil langsung dimasak juga bisa ya teman-teman. Ini kita masak hingga kadar airnya benar-benar berkurang dan pepayanya itu jadi kering gitu ya teman-teman. Kemudian masukkan sedikit citron ya untuk perasa asamnya. Kalau nggak punya citron bisa diganti dengan jeruk nipis ataupun air jeruk limon ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata, dan ini kita masak sampai benar-benar mengering seperti ini. Pinggir-pinggirannya itu sudah mengkristal gini ya teman-teman. Ini tandanya udah mateng ya. Ini masaknya harus benar-benar tanak ya teman-teman, biar nantinya itu lebih tahan lama tanpa dijemur ya. Oke, selanjutnya ini aku mau bagi menjadi beberapa bagian. Pokoknya disesuaikan selera. Kalau punyaku ini aku bagi menjadi 4 ya. Satu bagian itu sebanyak 1 centong sayur kurang lebih ya teman-teman, seperti ini. Ini yang satu adonan udah aku masukkan dalam wadah seperti ini ya. Kemudian aku kasih warna hijau pandan ya teman-teman. Yang pertama, adonan pertama ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, adonan yang kedua ya. Ini aku kasih pewarna stroberi atau merah muda ya teman-teman.
Selanjutnya ambil sedikit adonan dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini aku menggunakan ukuran sendok 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian warna selanjutnya ini aku mau memberikan warna biru ya. Seperti yang tadi kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini nggak tahu kenapa warnanya jadi hijau ya teman-teman, padahal tadi tuh aku kasih warna biru, tapi nggak tahu kenapa ini warnanya hijau. Kemudian adonan yang terakhir aku kasih warna kuning ya, ini warnanya udah mau habis, sisa sedikit ya teman-teman. Seperti yang lainnya kita aduk dulu sampai tercampur merata ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan dan kita bulat-bulatkan ke tangan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita masaknya itu benar-benar matang atau tanah, itu enggak bakalan lengket di tangan ya, itu tandanya berarti benar-benar matang ya. Kalau masaknya benar-benar matang itu insya Allah tahan lama ya teman-teman. Kalau sudah dibulatkan semua, kemudian kita beri taburan gula pasir seperti ini, atau bisa juga satu persatu kita langsung lumuri ke gula pasir seperti ini ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan selera aja. Kemudian ini setelah terlumuri gula pasir semua ya, kita bikin cemilan maupun ide jualan. Oke, yang pertama siapkan 2 butir telur ayam. Pecahkan satu persatu ke dalam mangkuk ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Ini kita aduk sampai gulanya benar-benar larut. Setelah gulanya larut seperti ini, bisa tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair. Kalau nggak ada vanili cair, bisa menggunakan vanili bubuk ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, bisa masukkan tepung tapioka. Ini aku menggunakan 250 gram ya teman-teman. Dimasukkan secara bertahap saja. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, masukkan kembali tepung tapiokanya. Ulangi sampai tepung tapiokanya habis dan teksturnya menjadi kalis. Oke, kalau sudah terakhir seperti ini tepungnya, bisa tambahkan margarin 30 gram ya teman-teman. Ini kita aduk kembali, kita campur. Karena ini udah mulai berat, jadi aku menggunakan tangan saja ya teman-teman biar lebih cepat. Ini kita campur, kita oleni sampai semuanya tercampur merata dan kalis ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis tapi teksturnya masih kasar seperti ini ya teman-teman. Jangan ditambahkan air, kita tambahkan kocokan telur ya. Ini aku menggunakan 1 butir telur, tapi enggak aku gunakan semua. Ini kita gunakan secukupnya saja ya teman-teman. Setelah dikocok, kita tambahkan ke adonannya tadi. Sedikit-sedikit saja teman-teman masukkan kocokan telurnya sampai teksturnya itu kalis lembek dan bisa dibentuk ya teman-teman. Oke, ini kita bagi menjadi beberapa bagian karena nanti kita kasih pewarna ya teman-teman.
Ini kita ambil secukupnya saja, kemudian tambahkan pewarna. Yang pertama aku menggunakan warna merah muda ya. Kita campur, kita aduk saja sampai semuanya tercampur merata. Lakukan sampai selesai ya. Ini warnanya boleh menggunakan warna apa aja, sesuaikan selera. Nggak harus sama seperti punyaku ya teman-teman. Kalau aku menggunakan warna hijau, ungu, merah muda, dan juga yang satunya nggak aku kasih pewarna sama sekali ya. Oke, kita ambil sedikit adonan, kita bulat-bulatkan, kemudian kita agak pipihkan sedikit, terus kita lubangi tengahnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke minyak goreng. Masukkan seperti ini, aku udah menyiapkan minyak goreng ya teman-teman di atas panci. Oke, untuk adonannya ini aku tutup dengan serbet biar enggak kering ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonannya habis. Nah, ini udah banyak ya teman-teman. Jadi kita goreng terlebih dahulu. Kita goreng menggunakan api kecil sampai semuanya mengambang atau mengapung ya. Oke, kita biarkan sampai mengapung sendiri baru kita aduk-aduk ya teman-teman. Bisa diaduk-aduk biar bawahnya nggak gosong seperti ini. Oke, ini kita masak sampai ke agak garing ya teman-teman, atau bisa juga minyaknya kalau sudah tenang itu tandanya udah matang ya. Nah, kalau sudah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Kalau mau menggoreng kembali minyaknya jangan sampai panas ya teman-teman, kita biarkan sampai minyaknya hangat. Atau bisa juga menggunakan wajan yang lain seperti ini biar lebih cepat ya. Seperti yang tadi kita masak ya teman-teman menggunakan api sedang. Nah, ini setelah aku goreng semua jadinya tuh satu nampan ya seperti ini teman-teman. Teman, ini bahan banyak udah ready ya. Gula pasir 65 gram, 50 blue band atau margarin, 1 butir telur, dan ini ada vanili cair, bisa diganti vanili bubuk, pewarna sesuai selera. Tepung ketan 250 gram dan kurang lebih 50 gram wijen. Selanjutnya kita sisihkan wijennya dulu teman-teman, kemudian kita pecahkan telurnya. Lanjut kocok lepas. Selanjutnya masukkan margarinnya dan kemudian aduk sebentar ya. Margarinnya tidak harus larut ya teman-teman. Kemudian masukkan gula pasirnya, aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, kalau gulanya sudah larut, kemudian masukkan adonan telur, margarin, dan juga gulanya ke tepung ketan ya teman-teman. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sedikit air ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai teksturnya tuh agak kalis. Aku hampir lupa menambahkan vanilinya ya teman-teman, biar rasanya itu lebih wangi. Tambahkan vanili setengah sendok teh.
kemudian garam 1/4 sendok teh. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Ini aku menggunakan tangan ya teman-teman, tapi ya aku udah pastikan tanganku udah bersih ya. Kemudian aku mau bagi adonannya menjadi 4. Kalau teman-teman mau menjadi 2 ataupun 3, ataupun tidak dikasih pewarna bisa ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan selera aja. Untuk yang pertama ini aku menggunakan warna ungu. Yang kedua ini aku menggunakan warna strawberry atau pink ya, merah muda. Yang ketiga aku menggunakan warna hijau pandan. Dan yang keempat ini aku menggunakan warna kuning. Nah ini sudah aku warnai semua ya teman-teman. Kemudian siapkan tadi wijennya, kita ambil sedikit aja adonan ya teman-teman, kemudian kita bulat-bulatkan, membuat bola-bola seperti ini ya. Ini sesuaikan selera aja besar kecilnya. Kalau mau dibuat ide jualan bisa menggunakan sendok takar ya teman-teman, biar nantinya itu bulatannya sama semua. Seperti warna kuning, warna hijau pun sama ya teman-teman. Ambil sedikit adonan kemudian kita bulat-bulatkan dan nanti kita kasih wijen gitu ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, dan lakukan hal yang sama pada warna lain ya. Nah ini pencampuran antara wijen dan adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini warna terakhir warna ungu, dan ini udah selesai aku bulat-bulatkan semua. Kemudian siapkan wajan, kemudian kita kasih minyak secukupnya ya teman-teman. Panaskan minyak, kalau sudah panas kemudian kita goreng onde-ondenya ya teman-teman. Ini di daerahku namanya onde-onde ya. Kita biarkan agak kokoh gitu ya teman-teman. Kalau sudah kokoh bisa dibolak-balik ya. Ini menggorengnya menggunakan api sedang aja ya teman-teman, jangan besar-besar nanti cepet gosong ya. Sambil dibolak-balik gini biar matangnya merata. Kalau sudah agak berubah warna atau kecoklatan sedikit gitu ya teman-teman, bisa diangkat dan ditiriskan. Oke, ini setelah aku goreng semua ya teman-teman.